Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beranjak pada prosesi pelantikan Baitul Muslimin Indonesia Kabupaten Malang.
Perjuangan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Galakan kawan, seluruh perjuangan, satukan diri, sisihkan lengan, tepalkan tangan persatuan. Galakan kawan, api bergerakan. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita bisa dipertemukan dalam keadaan dan kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri, bapak-bapak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya dalam kegiatan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Bamusi Kabupaten Malang dalam rangka melengkapi struktur partai yang ada. Bapak Ketua DPP yang saya hormati dan saya banggakan, pertama perlu saya laporkan, kami DPC PD Perjuangan telah bersilaturahmi dan melakukan sebuah komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama yang secara keseluruhannya ada tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, ada tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh dari LDII dan beberapa tokoh agama yang lainnya, yang secara keseluruhan beliau dengan sukarela dan ikhlas berharap dan kerso bergabung pada kepengurusan Bamusi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, dengan sebuah harapan bergabungnya beliau-beliau tokoh-tokoh agama secara keseluruhan ke depan bisa menjadikan dan membangun PDI Perjuangan lebih besar, lebih kuat dan lebih solid, dan tentunya secara keseluruhan menjadi tugas kami di jajaran kepengurusan DPC Kabupaten Malang dalam rangka memperkokoh dan memperbesar PDI Perjuangan di Kabupaten Malang. Telah dihantarkan, termasuk bagian besar beliau-beliaunya ikut menghantarkan kami, sehingga 3 sendi diantaranya eksekutif, legislatif, struktur partai. 3 pilar ini harapan kita bisa memperbesar PDI Perjuangan di Kabupaten Malang dan sebesar-besarnya kekuasaan yang kita miliki untuk membangun bagaimana warga masyarakat Kabupaten Malang menjadi lebih baik, sejahtera dan makmur tentunya. Mohon doa restunya para kiai. Kami kagungan tanah di sebelah barat sini tidak kurang antara 200 meter yang insya Allah kami akan mengembangkan yang ada di depan. Mohon doa restunya, kami akan bangun musola di atas. Merdeka! Merdeka! PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! Mega, mega, mega! Bamusi adalah sebuah institusi sayap partai yang memang dibentuk untuk membuat PDI Perjuangan memiliki salah satu lembaga perjuangan untuk kepentingan membangun akhlak yang mulia, akhlakul karimah dari para warga PDI Perjuangan maupun masyarakat di sekeliling kami. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kaum nasionalis memiliki cara berjuang yang unik, yang tidak selalu bersama-sama melibatkan keterlibatan agama di dalamnya dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk hati dan pikirannya selalu diawali dengan kata bismillah, yang itu semuanya adalah minta ridho dari Allah SWT. Nah, oleh karena itu maka Bamusi sebagai salah satu alat perjuangan, lembaga perjuangan PDI Perjuangan adalah satu sayap di antara sekian sayap yang lain yang oleh PDI Perjuangan dibentuk, utama oleh DPP kami, yang dalam hal ini Bapak Wakil Ketua MPR RI
membidangi ini dan membidani secara terus-menerus agar Bamusi ini kuat dan mampu memberikan pengaruh di dalam masyarakat, sehingga masyarakat mampu melihat bahwa PDI Perjuangan ini adalah masyarakat nasionalis yang religius. Kami melaksanakan buka puasa, melaksanakan sedekah yang itu dilakukan oleh para warga PDI Perjuangan. Tiap Maulid Nabi ada gema Al-Quran di sini. Tiap kali Idul Adha, insya Allah kami menyembelih kurban untuk dibagikan kepada semua warga masyarakat yang membutuhkan, bahkan juga kader-kader kami. Salah satu peran penting yang bisa menjaga PDI Perjuangan tetap dalam kedekatan melalui pemikiran keagamaan adalah Bamusi. Dan Ibu Ketua Umum senantiasa menandaskan bahwa hidup berpartai bukanlah hanya sekedar di dalam partai, tetapi berpartai adalah bermasyarakat. Sehingga kami matur nuwun, ada tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, dari LDII, dari Muhammadiyah, dan dari pondok-pondok pesantren yang lain yang memperhatikan PDI Perjuangan sebagai sebuah institusi penting di Republik ini, yang sekarang ini menjadi pemegang palu di Republik ini. Hari ini di Jawa Timur sedang dibahas tentang Perda Pondok Pesantren, yang di dalamnya kita akan memberikan perlindungan, bahkan pengembangan bagaimana pondok-pondok pesantren ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan SDM Jawa Timur. Bahwa ada sekitar 6.000 lebih pondok pesantren di seluruh Jawa Timur yang itu merupakan entitas yang betul-betul ada. Tentu saja di Kabupaten Malang pasti adalah bagian terbanyak karena wilayah terluas dengan penduduk di mana peran-peran keagamaan demikian luas, baik itu pondok-pondok NU, pondok-pondok Muhammadiyah maupun pondok-pondok LDII. Semuanya adalah sahabat kami. Dan di antara sahabat kita saling mendukung dan memberikan pemahaman. Kita paham dan sepaham. Karena pada saat-saat tertentu kita saling membutuhkan, PDI Perjuangan membutuhkan teman-teman lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan membutuhkan bagaimana kebijakan politik PDI Perjuangan. Sehingga dengan dijadikannya Bapak Haji Sanusi sebagai pembina Baitul Muslimin Indonesia, maka kita berharap Kabupaten Malang memiliki tingkat kehalusan di dalam melakukan pergerakan kepartaian karena dilandasi dengan sifat-sifat akhlakul karimah. Yang ke depan tentu saja itu akan menjadi bagian daripada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malang dari PDI Perjuangan. Tentu Bapak dan Ibu semua kemarin sudah melakukan perjuangan habis-habisan untuk bersama-sama dengan kami mendukung terpilihnya Bapak Haji Sanusi dan Mas Didik Gatot Subroto sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Itu adalah bagian daripada permulaan kita melakukan upaya-upaya koordinasi, komunikasi, harmonisasi antara partai politik dengan lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Malang. Jadi kami tentu akan menjadi sangat bangga dan bahagia apabila Bamusi Kabupaten Malang nanti akan menjadi berkembang dengan baik dan teman-teman dari lembaga keagamaan manapun bisa memanfaatkan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang untuk kepentingan berbagai kegiatan keagamaan. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega. Surat keputusan nomor 343 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang nomor 35.07 Romawi 4 2021 tentang struktur, komposisi dan personalia Baitul Muslimin Indonesia dalam kurung Bamusi, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang tentang struktur, komposisi, dan personalia Baitul Muslimin Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang. Pertama, mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia Baitul Muslimin Dewan dan personalia Baitul Muslimin Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang, sebagaimana mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia Baitul Muslimin Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini merupakan satu kesatuan dari surat keputusan ini. Kedua, masa bakti Baitul Muslimin Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April tahun 2021. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang masa bakti 2019-2024. Ketua Dr. Andes Didi Gatot Subroto SHMH ditandatangani. Sekretaris Bapak Darmadi Esos ditandatangani. Dan mohon untuk struktur, komposisi, dan personalia Baitul Muslimin Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Andes Haji Sanusi MM, Ketua Dewan Pembina. 2. Kiai Haji Khairuddin, anggota Dewan Pembina. 3. Dr. Andes Haji Abdurrahman, Ketua Pengurus Cabang Baitul Muslimin Indonesia Kabupaten Malang. 4. Muhammad Hasan Rois, Ketua Bidang Keanggotaan Organisasi. 5. Kiai Abdul Gofar, Ketua Bidang Kesejahteraan Umat. 6. Didi Aprianto SPD, Ketua Bidang Politik. 7. Daironi SPDI, Ketua Bidang Hubungan Antar Agama. 8. Alfian Madita SP, Ketua Bidang Humas dan Media. 9. Kiai Haji Ali Ridho, Ketua Bidang Dakwah. 10. Hajah Siti Aminah, Ketua Bidang Pemberdayaan Muslimat dan Fatayat. 11. Ahmad Heri Hermansah SPDI, Ketua Bidang Kaderisasi Pelatihan. 12. Siti Fatimah SPD, Ketua Bidang Pendidikan. 13. Emirudin Badar STP, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. 14. Hajah
Imanuna, Ketua Bidang Ekonomi dan Wirausaha. 15. Ustazah Juwana, Ketua Bidang Kebudayaan. 16. Abdul Kholik, Sarjana Hukum, Sekretaris. 17. Yopi Adi Prasetyo, Wakil Sekretaris 1. 18. Gus Faisal Prampudinantaka, Eskom, Wakil Sekretaris 2. 19. Haji Sulaiman Bendahara. 20. Gus Muhammad Amir Faisal sebagai Wakil Bendahara. Demikian untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan, mohon menempati tempat yang kami sediakan. Sebelum saudara-saudaraku sekalian menjabat sebagai Dewan Pembina dan pengurus cabang Baitul Muslimin PDI Perjuangan Kabupaten Malang, saudara-saudaraku sekalian akan diambil sumpah dan janjinya. Apakah saudara-saudaraku sekalian bersedia untuk diambil sumpah dan janjinya? Bersedia. Terima kasih. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janji jabatan. Janji jabatan. Bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus Baitul Muslimin Indonesia, PDI Perjuangan Kabupaten Malang, masa bakti 2021 sampai 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. C. Piagam dan program perjuangan PDI Perjuangan. Serta segala ketentuan yang berlaku. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan perjuangan partai daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia partai, menurut saya sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat untuk kepentingan partai, bangsa dan negara. Terima kasih. Mulai saat ini Bapak Ibu sekalian resmi menjadi pengurus cabang Baitul Muslimin Indonesia Kabupaten Malang. Selamat bergabung, selamat berjuang. Semoga dengan ini ikhtiar kita untuk membangun negara nasionalis religius di Kabupaten Malang dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Si
hanya untuk berdakwah di Kabupaten Malang. Karena memang perintahnya Rasulullah, kita harus selalu berdakwah dan menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis sebisanya. Tahu bismillah, sampaikan bismillah. Maka kepada Bamusi Baitul Muslimin Indonesia, apa yang disampaikan oleh ketua tadi untuk dilakukan ngaji bareng di kantor PDI Perjuangan. Ya, kalau yang banyak itu TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Ya, maka nanti di sini bukan TPQ lagi, TPT, Taman Pendidikan Al-Quran untuk orang-orang tua. Nah, ini awal dari kita untuk melangkah, dan Ibu Sekretaris menyampaikan bahwa setiap kegiatan PDI itu menunjukkan untuk selalu membaca bismillah. Bung Karno ketika menetapkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, itu diawali berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia dinyatakan merdeka bukan karena yang lain, tapi berkat rahmatnya Gusti Allah. Sehingga Bung Karno meletakkan dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa, dan bagi yang beragama Islam ada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu artinya setiap produk hukum dan produk undang-undang serta kegiatan bangsa Indonesia ini kalau diniati taat lillahi ta'ala, semuanya jadi ibadah. Tidak ada satupun. Ini amal jariah Bung Karno yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Tapi kalau ditilik dari segi asas agama, semua perbuatan bangsa Indonesia yang bernilai ibadah, yang bersumber dari falsafah Pancasila, maka Bung Karno selalu mendapatkan tetesan pahala dari setiap bangsa Indonesia melakukan kebaikan, termasuk hari ini. Karena apa yang disampaikan oleh Bung Tari ini harus selalu kita lakukan. Setiap melakukan hal sesuatu harus bismillah. Kullu syai'in tibadin la yabda'u bismillah abta. Setiap perbuatan yang tidak dilakukan dengan baca bismillah itu hampar. Jadi umpama mangan ngono anyep. Maka setiap perbuatan yang dibacakan bismillah insyaallah barokah. Yang kedua, tadi oleh Pak Yai Basyarah, kita harus selalu berdakwah dimanapun berada. Ya, kita selalu berdakwah dengan cara yang baik dan cara yang benar sesuai dengan ajaran Quran, tidak radikal, tetapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya ngajinya kayak Dhafar ini karena ngerungokno pas pengajian. Ajaklah manusia untuk mengikuti jalan kebenaran, jalannya Gusti Allah, yaitu ajaran agama Islam dengan cara yang baik, bil mau'izatil hasanah, petunjuk yang baik, dan bil hikmati dengan cara yang sopan dan santun. Jika mereka berdialog wajah tilhum ya bil hasan, jadi pergaulian dialoglah dengan cara yang baik. Ini ajaran Islam. Maka kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari hendaknya selalu itba kepada Al-Quran dan hadis yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya kita tidak akan pernah tersesat, artinya akan tetap di jalan dan dilindungi Gusti Allah. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'dahu ma ittamasaktum bihima kitabullahi wa sunnatu rasulih. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Aku tinggalkan dua hal yang apabila manusia berpegang teguh kepada dua hal itu tidak akan pernah menemukan kesesatan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, sebagai DPP PDI Perjuangan dan salah seorang pendiri Baitul Muslimin Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada Abah Sanusi, Kiai Abdurrahman, dan seluruh jajaran pengurus cabang Baitul Muslimin Kabupaten Malang yang telah dilantik. Semoga dengan hadirnya pengurus cabang Baitul Muslimin Kabupaten Malang akan semakin mempertegas posisi ideologis PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis religius. Untuk referensi rekan-rekan Baitul Muslimin sekalian,
ada baiknya dalam waktu yang singkat ini saya menyampaikan bagaimana sejarahnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya Baitul Muslimin ini terbentuk di PDI Perjuangan. Dimulai pada bulan Ramadan 2007 yang lampau atau yang lalu, tokoh-tokoh ormas besar Islam Indonesia bertemu dengan almarhum Haji Muhammad Taufik Kemas pada saat berbuka puasa bersama di kediaman beliau pada saat itu di rumah Bapak Haji Muhammad Taufik Kemas dan Ibu Megawati Soekarno Putri, memperbincangkan tentang bagaimana pentingnya dakwah Islam di kalangan pengurus dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang pada saat itu ketika bicara peran dakwah Islam di ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya, yang belum menjangkau dakwah Islam itu di kalangan umat Islam yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara secara sosiologis, kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu data statistik anggota dan pengurus PDI Perjuangan, komposisinya sama dan sebangun dengan jumlah dan komposisi penduduk Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara, salah satu negara besar di dunia ini, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sekitar 87 sampai dengan 90%. Di PDI Perjuangan pun komposisi anggota dan pengurusnya sama dengan komposisi umat beragama dalam konteks negara Indonesia. Mayoritas anggota PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan juga adalah beragama Islam. Pertanyaannya adalah, kalau dulu di zaman Bung Karno ketika PNI berdiri dan jaya, sejak Bung Karno mendirikan PNI tahun 27 sampai dengan pemilu 55, pemenang pemilu pertama, Bung Karno memikirkan bagaimana mengurus akidahnya umat Islam yang ada di PNI, Partai Nasional Indonesia pada waktu itu. Sampai kemudian berdirilah Jamiatul Muslimin atau Jamus begitu. Namun ketika fusi tahun 73 karena Pak Harto memaksakan PNI berfusi dengan partai agama, kan waktu tahun 73 ketika terjadi penyederhanaan partai politik, partai-partai agama Islam seperti Parmusi, Masumi, kemudian juga Partai NU itu disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Jelas kelamin ideologisnya. Lalu Golkar menjadi Golkar, waktu itu belum mau disebut Golkar. Tapi PNI yang asasnya adalah Pancasila, merupakan partai nasional, disatukan dengan partai agama, dalam hal ini Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik Indonesia. Sangat rancu cara Pak Harto menyatukan PNI dengan partai-partai lain, tapi itulah mungkin cara desukarnisasi yang dilakukan oleh Pak Harto pada zaman waktu itu. Sehingga karena bercampurlah dengan Partai Kristen, Partai Katolik, akhirnya Jamiatul Muslimin tidak berdiri pada waktu itu. Maka muncullah gagasan yang waktu itu dihadiri oleh Kiai Haji Said Agil Siroj, waktu itu masih ketua, salah satu ketua PBNU, dan Profesor Dr. Din Samsudin, waktu itu beliau sudah ketua PP Muhammadiyah, memikirkan bagaimana dakwah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kepada umat Islam yang ada di PDI Perjuangan ini bisa dilakukan. Akhirnya tokoh-tokoh itu bersepakat untuk mendirikan ormas Islam di PDI Perjuangan. Maka disepakatilah Sayang Islam di PDI Perjuangan didirikan tahun 1927 atas gagasan Kiai Haji Said Agil Siroj, ketua PBNU pada waktu itu, sekarang beliau ketua umum PBNU, kemudian Profesor Din Samsudin, ketua PP Muhammadiyah, dan Haji Muhammad Taufik Kemas beserta Ibu Megawati Soekarno Putri pada waktu itu. Akhirnya didirikanlah Baitul Muslimin Indonesia. Kebetulan saya salah seorang dari 5 orang yang ditugaskan oleh Bu Mega dan Pak Taufik sebagai formatur pembentukan awal Baitul Muslimin Indonesia. Jadi alasan sosiologis yang pertama, karena memang faktanya secara sosiologis anggota dan pengurus PDI Perjuangan, mayoritas anggota dan pengurusnya adalah beragama Islam. Saya sendiri Pak Bupati, jelek-jelek begini, istri saya itu kalau dalam garis keturunan Nabi disebut Syarifah. Karena istri saya adalah cucunya Hadratul Syekh Habib Alik Al-Habsyi Kuitang, pendiri Islamic Center Kuitang, yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang sering mengaji di Jakarta, pengajian di rumah mertua saya di Kuitang itu setiap minggu, hari Minggu sekitar 10.000 orang jamaah datang dari berbagai daerah gitu. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang kemudian bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kemudian secara ideologis, PDI Perjuangan ini membaiat dirinya sebagai partai yang akan meneruskan pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran Bung Karno. Maka ketika kita berbicara tentang ajaran Bung Karno, memang tidak mudah karena menjadi partai Soekarnois di tengah produk desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Pak Harto secara terstruktur, sistematis dan masif, yang kemudian menyisakan memori kolektif bangsa Indonesia tentang pergulatan di tahun 65 ketika terjadi meletusnya G30 SPKI sampai terjadi quote-unquote penggulingan Bung Karno dari jabatan presiden. Yang tersisa dari memori kolektif bangsa Indonesia terhadap Bung Karno itu adalah, kalau tidak berlebihan, kalau saya katakan yang buruk-buruk saja, yang jelek-jelek saja. Tidak ada hal yang baik yang seakan-akan pernah dilakukan oleh Bung Karno semasa hidupnya. Tetapi kalau kita bicara pada esensi apa yang disebut dengan nilai-nilai pemikiran Bung Karno, itu ada 3. Pertama, Bung Karno pernah menjelaskan bahwa dalam cita-cita politikku, aku ini seorang nasionalis. Nasionalis itu artinya dia tidak membedakan suku, agama, etnis dan sebagainya. Dan dalam cita-cita sosialku, sosial itu artinya kita bicara paradigma ekonomi, Bung Karno mengatakan aku seorang sosialis. Artinya tidak mengikuti paradigma ekonomi, liberalisme, kapitalisme seperti yang dianut oleh bangsa barat. Sosialisme itu adalah ekonomi kerakyatan, yang dalam era Orde Baru kalau kita ngomong sosialisme langsung diplesetkan komunisme. Padahal antara sosialisme dan komunisme ini dua kutub yang jauh berbeda. Soekarno mengatakan dalam cita-cita sosialku, aku seorang sosialis. Yang ketiga dia katakan dalam cita-cita teisku, teis itu artinya ketuhanan, aku seorang teis, seorang yang percaya sama sekali kepada Tuhan. Dalam hal ini beliau menjadi seorang pengikut Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alias sebagai seorang Muslim. Dan keislaman Bung Karno ini tidaklah kita ragukan. Diawali dengan ketertarikan beliau menjadi anggota Majelis Pengajaran Muhammadiyah, menjadi anggota Muhammadiyah dan kemudian menjadi ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu ketika dia dibuang ke Bengkulu oleh Belanda pada waktu itu. Yang sebelumnya dia banyak mengikuti tablik akbar, mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Ahmad Dahlan, kemudian juga dengan Kiai Ahmad Hasan pada saat dia dibuang di ND melakukan korespondensi Islam dengan Kiai Ahmad Hasan di Bandung, tokoh Persis, sampai dia pernah menjadi santri kakek mertua saya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ketika keluar dari penjara Bancuy di Bandung, Belanda melarang Bung Karno untuk kembali ke Surabaya oleh tokoh pejuang Indonesia Husni Tamrin, tokoh Betawi. Bung Karno diajak oleh Husni Tamrin ini ke rumah kakek mertua saya di Kuitang. Dan 4 bulan di Kuitang itulah Bung Karno mondok bersama Habib Ali dan beliau belajar kitab kuning di Majelis Taklim Islamic Center di Kuitang yang dipimpin oleh Habib Ali Al-Habsyi pada waktu itu. Dan kemudian menjadi santri banyak tokoh-tokoh alim ulama Islam. Sampai kemudian di tahun 54 Bung Karno mendapatkan gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisaukah oleh Muktamar NU di Surabaya pada waktu itu, dan gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisaukah bagi Bung Karno itu belum pernah dicabut sampai dengan sekarang. Jadi hebatnya Bung Karno, beliau seorang kader Muhammadiyah tapi sangat dekat dan diakui keislamannya oleh Nahdlatul Ulama sehingga gelar Waliul Amri Ad-Daruri itu belum dicabut. Bung Karno sebagai presiden pada waktu itu bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai, bagaimana ini cara kita mempertemukan tokoh-tokoh bangsa kita ini yang saling bertikai, berselisih paham? Kita baru 3 tahun merdeka, kita sudah saling berkonflik begini. Lalu kemudian diusulkan oleh Kiai Wahab Hasbullah untuk diadakan silaturahmi pada saat Lebaran. Cuma Bung Karno meminta kita tidak menggunakan kata silaturahmi, kita pakai cara yang khas Indonesia. Maka muncullah istilah halal bihalal, yang itu sekarang menjadi tradisi umat Islam Indonesia. Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah, dan di tahun 65 Bung Karno mendapatkan gelar Pendekar Islam dalam konferensi Islam negara-negara Asia Afrika. Dan begitu banyak lagi legasi Islam, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Makam perawi Nabi Imam Bukhari di kota Samarkand, Uzbekistan itu ditemukan ketika Bung Karno diundang oleh Presiden Khrushchev ke Soviet di tahun 56. Bung Karno meminta syarat, kalau aku mau datang ke Moskow, tolong Presiden Khrushchev carikan makam Imam Bukhari, perawi Nabi Muhammad yang sangat terkenal, karena aku ingin berziarah di makam beliau. Bung Karno tahu betul ketika diundang ke Moskow pada waktu Perang Dingin,
Kalau tidak memberikan syarat mencari makam Imam Bukhari, maka dunia akan memetakan Indonesia akan dibawa Soekarno kepada blok komunis. Tapi Soekarno sadar betul bangsa Barat yang tidak rela Indonesia merdeka masih terus berusaha menjajah dengan segala cara dan butuh dukungan internasional, salah satunya dari negara Uni Soviet. Tapi karena Soviet adalah negara komunis, Bung Karno tidak ingin Indonesia masuk dalam blok komunis. Maka dimintakanlah syarat, aku mau datang ke Moskow asal Anda menemukan makam Imam Bukhari karena aku ingin mencari. Dan sekarang makam Imam Bukhari itu menjadi ziarah wisata umat Islam sedunia. Saya sudah 2 kali ke sana dan bahkan berdoa di musyawarah makam Imam Bukhari. Begitu megahnya, dan dunia harus tahu bahwa makam itu ditemukan karena jasa Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Seminggu yang lalu, Abah Sanusi, saya ketemu dengan Dubes Uzbekistan. Beliau meminta izin kepada Ibu Mega dan Ibu Mega menyerahkan kepada saya karena sekarang Ketua Bidang Luar Negeri di PD Perjuangan meminta izin pemerintah Uzbekistan akan membuat film dokumenter tentang Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari ini adalah tokoh intelektual Islam dari Uzbekistan, dan karena ada peran Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari, pemerintah Uzbekistan meminta izin akan menampilkan skin atau cerita tentang bagaimana Bung Karno meminta makam Imam Bukhari ditemukan. Dan Bu Mega sudah mengizinkan, sebentar lagi film ini akan menjadi film UNESCO, filmnya PBB, dan kita harus bangga, umat Islam Indonesia harus bangga karena presiden kita lah yang menemukannya. Dan banyak lagi saya kira yang menjadi legasi yang nanti kalau dalam Baitul Muslimin kajian-kajian dilakukan, menemukan betapa keislaman Bung Karno bukan hanya diakui oleh ormas Islam di Indonesia, tapi juga diakui oleh dunia. Hanya karena disoekarnoisasi di zaman Orde Baru pada waktu itu membuat hal-hal positif tentang Bung Karno ini tidak kita ketahui dengan baik. Lalu bagaimana dengan sikap ideologis PDI Perjuangan? Kami sudah tegaskan, PDI Perjuangan adalah partai nasionalis religius. Bahkan kalau kita menilik pidato Bung Karno 1 Juni 1945 ketika menjelaskan sila ketuhanan, kata Soekarno penjelasan filosofi ketuhanan yang pertama di pidato 1 Juni adalah pertama, tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Yang kedua, bukan hanya tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan, bahkan bangsa dan negara Indonesia pun menjadi bangsa dan negara yang bertuhan. Dari penjelasan filosofi Bung Karno yang pertama ini jelas Soekarno menolak konsep ateisme bagi bangsa Indonesia. Penjelasan yang kedua kata Bung Karno, tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Dia memberi petunjuk. Umat Islam mengikuti petunjuk Nabi besar Muhammad SAW. Umat Kristen mengikuti petunjuk Isa Al-Masih, dan umat-umat lain mengikuti kitab-kitab dan agamanya. Jadi dengan penjelasan Soekarno di pidato 1 Juni itu jelas dia menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. Umat Islam menjadi umat Islam yang taat, Kristen taat, Hindu taat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini, PDI Perjuangan senantiasa berikhtiar agar bagaimana negara memfasilitasi umatnya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita menjadi bangsa yang religius. Karena Pancasila dengan sila ketuhanan itu filosofinya. Akan tetapi, fasilitasi negara untuk membuat umatnya dekat dengan Tuhannya masing-masing, taat kepada Tuhannya masing-masing, jangan kemudian dipakai untuk melawan negara. Ketika fasilitasi negara untuk membuat umatnya dekat dengan Tuhannya justru dipakai untuk melawan negara, disitulah letak perpisahan kita. PDI Perjuangan sudah membuktikan berbagai undang-undang syariah kita setujui. Undang-undang zakat, fraksi PDI Perjuangan secara aklamasi menyetujui. Undang-undang haji, undang-undang bank syariah, undang-undang pesantren yang baru-baru kemarin diresmikan, PDI Perjuangan semua menyetujui. Karena memang sikap religius kami harus mendukung bangsa dan negara ini membuat umatnya itu dekat dengan Tuhan. Tetapi tidak boleh ketika fasilitasi negara membantu pesantren, membuat masjid, memakmurkan majelis-majelis dan sebagainya, lalu kemudian fasilitasi negara ini dipakai untuk melawan negara, mempersoalkan Pancasila, mempersoalkan bentuk NKRI dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di PDI Perjuangan nasionalisme religius ini ingin kita bumikan. Oleh karena PDI Perjuangan ini didirikan juga oleh tokoh-tokoh itu. Saya cerita sedikit Pak Abdurrahman, saat Kiai Haji Said Agil Sirot menjadi ketua umum PBNU, terpilih beliau, saya ditugaskan Bu Mega untuk bertanya kepada Kiai Said. Abah, saya diminta Bu Mega untuk menanyakan konfirmasi Abah. Pada saat Abah, saya panggil beliau Abah, karena saya juga sampai sekarang masih sebagai wakil ketua Lazisnu PBNU. Harusnya menjadi pengurus harian ketika saya diminta untuk bergabung, tetapi syaratnya harus keluar dari struktur DPP. Nah, karena harus keluar itu akhirnya saya masuk di badan, yaitu di Lazisnu PBNU. Saya kan kepada Abah,
dengan Abah menjadi ketua MIMI, Abah masih mau sebagai Dewan Pembina Baitul Muslimin. Lalu Abah Said mengatakan, justru saya menjadi ketua umum PBNU ini, dakwah Islam saya tidak boleh kendor. Karena umat Islam yang ada di PDI Perjuangan harus dibina akidah keislamannya. Sehingga sampai hari ini Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot masih tercatat sebagai Dewan Penasehat Baitul Muslimin Indonesia bersama dengan Prof. Din Samsudin. Sehingga oleh karena itu, kalau di Nahdlatul Ulama tagline-nya adalah Islam Nusantara, di Muhammadiyah tagline-nya adalah Islam Berkemajuan, maka di Baitul Muslimin Indonesia tagline-nya menjadi Islam Nusantara yang berkemajuan untuk Indonesia Raya.